Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sahabat asli yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan kajian kitab kita di kitab Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in lil Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, yang sempat mungkin terjeda beberapa waktu, tapi ala kulli hal alhamdulillah kita bisa kembali membahas kitab beliau tersebut. Teman-teman, masih dalam lanjutan kitab yang kita akan masuk ke subtema yang baru, yaitu mulazamatul a'mal lil ajsad. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala fi kitabihi Bustanul Wa'idhin wa Riyadhus Sami'in. Mulazamatul a'mal lil ajsad, kesesuaian amal atau amal berubah menjadi jasad, atau di kubur nanti amal itu bisa berubah bentuknya. Amal soleh seseorang atau amal buruk seseorang akan berubah bentuknya. Fa idza kharaju min quburihim kharaja ma'a kulli insanin 'amaluhu alladhi 'amilahu fid dunya. Fa idza kharaju min quburihim, masih dalam pembahasan setelah ditiupnya sangkakala itu oleh Israfil alaihi salam. Fa idza kharaju min quburihim kharaja ma'a kulli insanin 'amaluhu alladhi 'amilahu fid dunya. Nanti ketika mereka manusia ini bangkit dari kuburnya, bersamaan dengan mereka bangkit juga keluar juga, ikut juga amal yang selama di dunia kemarin mereka kerjakan. Lianna amala kullu insan yushibuhu fi qabrihi, karena amalan manusia itu menemaninya selama di alam kuburnya. Fa in kana al-'abdu muti'an li rabbih wa 'amila 'amalan salihan kana anisuhu fid dunya. Seandainya selama dia hidup di dunia kemudian dia beramal saleh, dia taat kepada Allah, maka amal tersebut menjadi sosok yang menghangatkannya, atau sosok yang menggembirakannya, ya, menenangkannya gitu. Wa yakunu anisuhu idza kharaja min qabrihi yawma hasyrihi yu'nisuhu minal ahwal wa min humumil qiyamati wa qurubiha. Sebagaimana amal tersebut ketika selama di dalam kubur menenangkan, menjadi teman yang dekat, yang pokoknya tenang lah, anis gitu ya. Maka ketika nanti di hari kiamat, ketika jasadnya kembali dibangkitkan oleh Allah, maka amal tersebut juga menenangkannya dari berbagai huru-hara hari kiamat, hal-hal yang sangat mencekam di hari kiamat. Kullama nadhara al-'abdul mu'min ila narin aw ila haulin min ahwal qiyamati jaza'a fayaqulu lahu 'amaluhu. Setiap kali seseorang yang tadi melakukan amal saleh, kemudian dia menyaksikan melihat api neraka, menyaksikan bagaimana hal-hal yang menakutkan di hari kiamat, maka amalnya tadi mengatakan, ya habibi ma 'alaika min hadha syai' laisa yuradu bihi man ata'a Allah wa innama yuradu bihi man 'asallaha ta'ala. Wahai kekasihku, kata amal soleh tadi, ma 'alaika min hadha bi syai'. Ini ma 'alaika min hadha syai'. Kamu tidak akan merasakan itu semua yang menakutkan. Laisa yuradu bihi man ata'a Allah. Semua itu yang kamu saksikan yang menakutkan itu tidak diperuntukkan untuk mereka yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah. Wa innama yuradu bihi man 'asallaha ta'ala maulahu thumma kadzdzaba bi ayatihi wattaba'a hawa. Melainkan itu semua diperuntukkan
bagi mereka yang selama di dunia bermaksiat kepada Allah, menentang Allah, mengkafirkan atau mengingkari ayat-ayat Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Wa anta kunta 'abdan muti'an li maulak. Adapun engkau, wahai temanku, wahai kekasihku, ini amal soleh ya, ngomong sama orang yang biasa mengerjakannya. Adapun engkau, wa anta kunta 'abdan muti'an li maulak. Adapun engkau adalah hamba yang taat kepada Allah, muttabi'an li nabiyik. Engkau yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tarikan li hawaka fama 'alaika al-yawm min hammin wala hazanin hatta tadkhulal jannah. Maka hari ini tidak ada ketakutan bagimu, tidak ada kesedihan, tidak ada gundah gulana bagimu. Bagimu adalah ketenangan sampai kau masuk atau sampai kamu dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu artinya amal soleh itu menenangkan. Mungkin di dunia melelahkan, tapi di akhirat berujung dengan menenangkan. Yu'nisuhu, menenangkan, menentramkan. Mungkin meskipun ketika di dunia mungkin kita melakukannya dengan kondisi yang sangat melelahkan kita, qiyamul lail, baca Quran, ya, ibadah umroh dan haji, lelah pasti, melelahkan sudah pasti. Tapi itu amal soleh yang ujungnya adalah sesuatu yang menenangkan dan menentramkan kita di hari kiamat dari berbagai macam huru-hara yang ada pada saat itu. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke subtema baru, teman-teman, al-amalu as-su' wa hay'atuhu. Amal buruk dan bentuknya. Wa idza kana al-'abdu khati'an wa 'asiyan lidzil jalali wa mata 'ala ghairi taubatin wa intiqal, fa idza kharaja al-maghrurul miskinu min qabrihi kharaja ma'ahu 'amaluhu as-su' alladhi 'amila fi darid dunya. Adapun jika seorang hamba, kalau tadi kan hamba yang saleh, hamba yang muti', hamba yang taat kepada Allah. Adapun jika hamba tersebut hamba yang salah, berbuat kesalahan, kekeliruan, bermaksiat kepada yang maha agung yaitu Allah, kemudian meninggal sebelum belum sempat taubat. Fa idza kharajal maghrurul miskin min qabrihi, jika seandainya orang tadi yang disebut sebagai oleh Ibnul Jauzi sebagai al-maghrur, al-miskin, orang yang tertipu dengan dunia, yang miskin, yang menderita, min qabrihi, jika orang tadi keluar dari kuburnya, kharaja ma'ahu 'amaluhu su' alladhi 'amila fi darid dunya, maka bersamaan dengan jasadnya keluar, amalnya pun ikut keluar. Sebagai tadi yang orang soleh, ketika amalnya keluar, ketika jasadnya keluar, amalnya akan keluar bersamaan dia. Tapi amalan yang tadi, karena dia amal soleh, menenangkan. Amal yang tadi itu menggembirakan, menentramkan, ya. Adapun amalan yang buruk yang dikerjakan oleh pelaku maksiat, yang dikerjakan oleh para pendosa, maka dia akan keluar juga bersamaan dengan bangkitnya kembali jasadnya tersebut. Ya, sebagaimana dia menemaninya selama di dalam kubur. Ya, sebagaimana dia menemani dalam kubur. Fa idza nadhara ilaihi al-'abdul mughtar bi rabbih ra'ahu aswaddan fadhi'an fala yamurru 'ala haulin wala narin wala syai' min humumil qiyam illa qala lahu 'amal ya aduwallah hadza kulluhu laka wa antal murad bih. Ada perbedaan di mana kalau amal buruk, amal soleh tadi kan ketika seorang yang biasa melakukannya di dunia, orang yang soleh tadi melihat ketakutan, hal-hal yang menakutkan di hari kiamat itu, amal soleh tadi menenangkan. Mungkin bahasa mudahnya, tenang saja, itu bukan buat kamu, itu buat orang-orang yang mau bermaksiat kepada Allah. Gitu ya, amalnya menenangkan. Adapun amal buruk, ketika seseorang tadi melihat kondisi atau hal-hal yang menakutkan di hari kiamat, yang ada dia malah mengatakan, wahai musuh Allah, ya aduwallah hadza kullahu laka wa antal muradu bihi.
Itu semua yang kamu lihat, yang menakutkan itu, yang penuh siksaan itu, yang penuh ketakutan itu semuanya untukmu. Itu semuanya untukmu dan memang kamu yang ditarget untuk itu. Wa antal muradu, kamu yang dimaksud untuk masuk ke dalam, untuk merasakan semua hal yang menakutkan itu. Lihat perbedaannya, lihat. Amal soleh menenteramkan, amal buruk menakut-nakuti. Mungkin sebagaimana ketika di dunia amal soleh itu melelahkan dan amal buruk itu mungkin sebagian orang mengembirakan. Ya, orang dianggap sebagai sebuah kebahagiaannya minum khamar, berzina, naudzubillah. Wa ansyadu, ada satu atau beberapa bait syair, ayyaumin yakunu yaumun nusyur, yaumu fihi yafuzu ahlul qubur, yaumun fihi al-jaza'u jannatu 'adn limuti'in wa man 'asa fi sa'ir, khaba man qad 'asa wa faza muti'un, raqaballaha fi jami'il umur, qama fil laili li ilahin dhalilan ليس يخلو من خوفه للقدير خاف من عظم يوم هول شديد شدة الهول من عذاب الزفير. Ini intinya, berbahagialah orang yang ketika nanti di hari kiamat dia adalah dibangkitkan bersama orang-orang yang saleh, yang muti', yang taat kepada Allah, dan merugilah mereka yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak ada takutnya kepada Allah. Mereka merasa mereka tidak apa-apa padahal mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Baik. Fa Allah ibadallah ma'syarul muridina intabahu min hadzal manam wahjarul fawahisha wal atham. Hai hamba-hamba Allah, kata Ibnul Jauzi. Fa Allah itu maksudnya demi Allah. Serius gitu. Maka demi Allah, wahai para hamba-hamba Allah, ma'syarul muridina intabahu min hadzal manam. Kebanyakan orang yang menginginkan surga Allah, mereka terbangun dari tidur yang terlelap. Wahjarul fawahisha wal atham. Mereka menghajar itu memboikot seluruh bentuk fahisyah, seluruh bentuk hal-hal yang dosa yang menjijikan, fahisyah itu. Wal atham warji'u ila ta'atil malikil 'allam, al malikil 'allam. Kembalilah kalian kepada ketaatan al malikil 'allam, kepada ketaatan kepada Allah. Min qabli ayyati yaumun tashaqqaqus sama'u fihi bil ghamam. Sebelum datang hari di mana tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, artinya hari kiamat. Baik. Yang selanjutnya, ikhrajul ardi ma fiha. Bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya ketika hari kiamat. Allah berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha, dalam surat Az-Zalzalah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Surat Az-Zalzalah ayat 2. Artinya, dan ketika bumi mengeluarkan isinya, muatannya gitu ya. Yakni ma fiha minal mauta wal kunuz. Apa yang dimaksud muatan bumi itu? Bumi digoncang oleh Allah, mengeluarkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Berarti apa? Bangkai-bangkai manusia, mayat, ya kan semua dikebumikan tuh, dikeluarin semuanya sama Allah. Itu maksudnya. Bisa jadi manusia yang terkubur tuh dari sejak awal Nabi Adam dan anak-anaknya sampai akhir zaman itu kan mereka terkubur di bumi. Maka saat bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, termasuk mengeluarkan jenazah atau
bangkai-bangkai itu semua. Ya, juga termasuk wal kunuz. Kunuz itu artinya mungkin barang tambang kali ya. Harta-harta kunuz itu, barang tambang keluar semuanya. Wa ma auda'aha min a'malil ibad wa min mukhabba'at asrarihim min a'malit ta'ati wa a'malil 'asyan. فيأمر الله تعالى أن تخرج أعمال العباد وذلك أن العبد إذا خرج من قبره يجد عمله على شفير قبره فإن كان عمله صالحا وجد نورا يستره ويحجبه. Jadi fayamurullahu ta'ala an takhruja amal ibad. Jadi amalan pun ikut kelihatan di situ. Ya. Wadzalika anna al-'abda idza kharaja min qabrihi yajidu amalahu ala syafiri qabrihi. Karena seorang jika keluar dari kuburnya, dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, nanti dia akan melihat amalnya itu berada di samping kuburnya, dekat maksudnya. Fa in kana amaluhu salihan wajada nuran yasturuhu wa yuhjibu. Kalau amalnya amal soleh, ya maka ia akan mendapati cahaya yang menutupi dan yasturuhu, yang menutup gitu ya. Yasturu auratahu min ayunin nas. Apa ini maksud yasturu? Di sini dia menutup apa namanya, aurat, kekurangan atau aib dari pandangan-pandangan manusia. Wa yahjibuhu 'anil niran allati tasuqun nasu ila ardil qiyamah. Juga mencegah dan menghalangi dia dari api neraka. Wa in kana 'amalan sayyi'an wajadahu dhalmata sauda takunu 'alaihi asyad min kulli haulin yalqahu min ahwali. Hampir mirip dengan pembahasan yang sebelumnya atau tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa amal buruk itu dengan amal buruk itu menjelma menjadi sosok yang hitam legam, zalma, sauda, zalma, itu ya. Itu seperti amal buruk. Sekarang gini lah teman-teman, kita kalau berduaan gitu ya, kita sendirian, terus enaknya ditemani sama yang wajahnya cantik, ganteng, atau yang buruk rupa. Pasti kita lebih memilih yang ganteng, yang cantik, yang bagus rupanya, bukan yang buruk rupanya, kan gitu ya. Sama seperti amal soleh atau amal buruk. Baik, hadza kulluhu fi an-nafkhati ats-tsaniyah. Wa baina an-nafkhati al-ula wa ats-tsaniyah 40 sana fa huwa qawluhu akhrajatil ardu athqalah. Itu semua pembahasan di atas ya, yang kita lihat terjadi itu semua, itu terjadi di tiupan kedua. Apa artinya tiupan kedua, teman-teman? Artinya ketika semua manusia sudah, atau bahkan bukan manusia, semua makhluk sudah berpulang ke Allah semuanya gitu ya. Sudah nggak ada di alam dunia, maka tiupan kedua itulah yang membangunkan kembali gitu ya. Adapun jarak dari tiupan pertama ke tiupan kedua itu 40. Nah, di sini di dalam hadisnya tidak ada keterangan yang lebih jelas tentang makna dari 40. Maksudnya apa nih? 40 hari kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? Dan lain sebagainya. Itu tidak dijelaskan. Baik. Famathli nafsika ya maghrur wa taradafat 'alaika al-humum wal qurub wa ahatat bika al-ahwal wal khutub وَأَظْهَرَتْ لَكَ الْقَبَائِحَ وَالْعُيُوبِ وَأَثْقَلَتْ ظَهْرَكَ الْأَوْزَانِ وَالذُّنُوبِ. Ini juga Ibnu Jauzi menyebut sebagai al-miskin al-maghrur, mereka yang tertipu dengan dunia, mereka yang mati-matian ngejar dunia ya. Itu disebut oleh Imam Ibnu Jauzi sebagai al-maghrur, wanita yang mereka yang tertipu. Ya, mereka yang tertipu. Ada beberapa bait juga di sini. Kita lewati saja.
Baik, dzakara anna al-'abda idza kharaja min qabrihi wajada 'amalahu hazmatan wa malakun min malaikatil 'adzab waqifun 'alaih. Kalau tadi kan kita jelasin ya, ada amal soleh yang Masya Allah gitu kalau menyambutnya. Tapi ada pun amal yang buruk ini, tetap ada persidangannya juga nih, ininya maksudnya ditampakkan juga gitu ya. Bahkan selama di kuburnya, amal-amalan buruk itu seperti seorang malaikat azab. Ngeri gitu ya, ngeri, amal buruk itu ngeri penjelmaannya. Makanya teman-teman, minimalisirlah amal buruk, banyakin taat, karena taat itu adalah eee, kebanggaan tersendiri nanti ketika kita ditemani oleh, sosok yang baik rupanya, bukan yang buruk rupanya. Baik, فإذا نظر إلى ما قدم في أيامه قال له الملك يا عدو الله خذ عملك فاحمل على ظهرك ما كنت تلتذ به في الدنيا ولم تراقب مولاك وقد علمت أنه مطلع عليك ويراك فيأخذ العبد المسكين تلك الحزمة فيجدها على ظهره أثقل من جبال الدنيا والنار تسوقه إلى الموقف وملك يسوقه سوقا حثيثا بالعنف والانتهار والإغلاق عليه وآخر يشهد عليه مع علم الله تعالى فيه. Orang-orang yang berbuat buruk itu bahkan nanti disebutkan kamu adalah musuh Allah, wahai musuh Allah. Apa namanya? Ya adu Allah khudh amalaka fahmil ala dhahrik ama kunta taltadu. Nih wahai hamba Allah, ambil sendiri nih apa yang kamu kerjakan dulu, amal buruk ini bawa sendiri gitu. Sebagaimana kamu ketika di dunia merasa enak, merasa kenikmatan di situ. Bukankah kamu tahu bahwa Allah Maha melihatmu dan lain sebagainya itu. Pokoknya dijelasin di sini tentang apa namanya? Perbedaan antara amal soleh dan amal buruk. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa kita kaji untuk kesempatan kali ini. Masih dalam rangkaian ini ya tentang hari kiamat, yang itu di atas kita sudah sebutkan bahwa hari kiamat itu bukan untuk ditakut-takuti gitu ya pembahasan kita, tapi lebih kepada apa yang kita persiapkan untuk menyongsong hari kiamat yang itu pasti terjadi. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.